Sukacita pagi hari ini? Tidak ada yang ngantuk? Tidak ada, haleluya. Yang ngantuk, yang tidur, kehilangan berkat Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tema yang sederhana, yaitu seringkali kita dengar mungkin saudara dari hamba Tuhan, dari mungkin kita juga membaca ayat, ya. Saya menyampaikan sederhana saja supaya dapat diingat ayatnya dan judulnya. Yaitu saya beri judul renungan pagi hari ini, mengampuni adalah pilihan terbaik. Mengampuni adalah pilihan terbaik. Ayo bilang sampai dengan saya, 2, 3. Mengampuni adalah pilihan terbaik. Sekali lagi 2, 3. Mengampuni adalah pilihan terbaik. Mengampuni adalah pilihan terbaik. Memang ada dua hal yang harus tidak boleh kita ampuni, saudara. Loh Pak, kok aneh-aneh, katanya mengampuni itu pilihan terbaik, tapi kok Bapak berkata ada dua hal yang tidak boleh kita ampuni, saudara. Iya. Yang pertama apa, saudaraku? Dosa. Dosa gak boleh kita ampuni. Dosa tetap dosa. Yang kedua apa, saudara, yang tidak boleh kita ampuni? Setan. Setan gak boleh kita ampuni. Amin, saudara. Sebab itu jangan jadi seperti setan. Dua hal yang tidak boleh kita ampuni. Tapi saudaraku, yang terpenting di sini begini, saya berkata mengampuni ini bukan untuk yang lain, bukan untuk makhluk yang lain, bukan untuk planet yang lain, bukan untuk binatang, tapi saya berkata mengampuni ini sesama manusia. Saudara berkata begini, Pak, terlalu sering Pak, saya dengarkan tentang mengampuni. Iya saudaraku. Kalau boleh saya katakan begini, mengampuni itu lebih banyak dibicarakan daripada dilakukan. Bahkan mungkin kita sebagai sesama jemaat begitu, kalau ketemu lalu mungkin jemaat yang satu dengan yang lain ada bertengkar, selisih paham, kita berkata begini, udah ngampuni saja, ngampuni. Padahal saudaraku, ya, mengampuni ini bukan sekedar hanya di mulut. Lalu ada lagi yang berkata begini, ya, WL, saya pun juga WL saudara, ya, dulu saya WL, sering WL di ibadah-ibadah raya. Dulu waktu masih awal-awal saya masuk pelayanan, saya pelayanan di gereja karismatik yang terkenal di Surabaya, dan saya keliling di cabang-cabang. Setiap kali saya mau menyampaikan ini, ada lagu yang lain, ya, tentang pengampunan begitu. Saya ngomong begini, siapa yang mau mengampuni? Saya kasih tahu kanan kirimu, kamu harus mengampuni. Wah, gitu saudara, ya. Kan biasanya begitu, ngasih kode, ngasih apa namanya, ngasih arahan kepada jemaat. Ya, karena dia ingin menyanyikan lagu yang ketiganya tentang apa? Tentang pengampunan, begitu saudaraku, ya. Ya, tapi saudara, saya mau kasih tahu begini, mengampuni itu lebih banyak dibicarakan daripada dilakukan. Mau tidak mau, ini kenyataannya saudara. Saya banyak melihat orang-orang yang masih terlibat apa ya, tidak bisa mengampuni. Banyak di mana-mana. Bukan di luar gereja, saya berbicara ini bukan untuk orang-orang di luar gereja, tapi orang yang ada di dalam gereja, orang yang sudah Kristen. Bilang sampai dengan saya yang sudah Kristen. Kasih tahu kanan kirimu, kamu Kristen. Kasih tahu dirimu, saya orang Kristen. Jadi firman ini juga berguna untuk saudara dan saya, menegur kita semua sebagai orang-orang Kristen. Jadi saya sekarang ini berbicara di depan orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Nah saudara, ada hal yang menarik di sini. Ada yang menarik di sini. Saudara mungkin pernah berkata begini, Pak, ada yang berkata begini, Pak, mengampuni itu melupakan. Betul ya? Sering saudara dengar itu ya. Mengampuni itu melupakan. Nah saudara, saya ini bertahun-tahun saya bertanya loh saudara tentang hal ini. Saya berpikir begini, ini logis saja. Ini ya, mengampuni itu melupakan. Saya berpikir dan saya berdoa, Tuhan, siapa orang yang bisa melupakan? Siapa orang yang bisa melupakan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita yang pernah menyakiti, pernah bikin kita sakit hati, pernah bikin kita kecewa, pernah bikin kita pahit. Perbuatan mereka gak mungkin bisa lupa Tuhan. Tapi kok ada istilah mengampuni itu melupakan. Dan saudara, bisa gak saudara lupa perbuatan orang yang menyakiti saudara? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kira-kira sampai sekarang ini masih ingat atau benar-benar lupa? Hah?
Yang di rumah masih ingat atau benar-benar lupa? Lupa-lupa ingat. Dan intinya begini saudara, memang mengampuni itu melupakan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melupakan perbuatan orang-orang yang dulu ada di masa lalu kita. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa saudara. Cuman hanya ada orang yang bisa melupakan adalah saya katakan siapa? Orang gila. Orang gila itu bisa lupa segala-galanya. Orang gila itu bisa lupa ingatan. Bahkan dia sampai lupa mandi. Bahkan dia lupa tidak pakai pakaian. Bahkan dia semuanya lupa saudaraku. Jam makan juga tidak tahu. Rumahnya ditanya, rumahmu di mana? Nggak tahu, saya tidak tahu rumah saya di mana. Itu kalau nyambung saudara. Tapi kadang-kadang waktu ditanya tidak nyambung. Rumahmu di mana? Kayak tiang jemuran saudara. Diam begitu saudaraku. Ya. Jadi yang bisa melupakan perbuatan orang-orang yang pernah salah kepada kita adalah orang gila. Gila apa? Ingatan. Saudaraku. Ya. Nah, selama kita masih hidup dalam dunia, perbuatan orang-orang yang mungkin dulu itu pernah menyakiti kita, nggak bakal kita bisa melupakan. Tapi kenapa kok ada orang berkata, Pak, bahkan mungkin hamba Tuhan berkata, mengampuni itu melupakan. Ini saya bergumul loh saudaraku. Saya sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan ini saya pertanyakan, karena saya kan memang latar belakang bukan dari Kristen kan. Jadi banyak hal-hal yang saya pertanyakan, lalu Tuhan jawab. Saya pertanyaan, Tuhan jawab. Ini salah satu yang Tuhan jawab, saudara. Tentang mengampuni itu melupakan. Melupakan. Sebetulnya apa sih? Melupakan apa? Jadi bukan perbuatannya yang dilupakan, saudara. Karena memang pada dasarnya nggak ada satu orang pun yang bisa melupakan perbuatan orang yang menyakiti kita. Saya dapat jawaban begini. Yang dimaksud mengampuni, melupakan itu apa ya? Lupakan rasa sakitnya. Amin. Rasa sakitnya gitu loh, lupakan. Saudara mungkin pernah dipukul orang di masa lalu. Saudara mungkin pernah dihina orang di masa lalu. Saudara kan pernah merasa gimana rasanya saudara ini dipermalukan. Gimana rasa saudara disakiti. Gimana rasa saudara dipukul. Gimana rasa saudara ditampar. Rasanya seperti apa di hati ini? Sakitnya seperti apa? Sakitnya di sini, bukan di sini saudaraku. Ya, sakitnya di sini. Lagunya siapa tuh? Cita-cita. Sakitnya tuh di sini. Ya gitu. Ya. Rasa sakitnya. Jadi yang dilupakan itu sebetulnya rasa sakit. Kasih tahu kan kirimu. Rasa sakitnya yang dilupakan. Siapa yang pernah masuk rumah sakit? Saya pernah saudaraku 3 kali. Udah cukup lah 3 kali. Terlalu banyak 3 kali saya masuk rumah sakit. Apakah saya lupa? Saya pernah masuk rumah sakit. Tapi apakah saya mau mengingat rasa sakitnya? Saya tidak mau. Sakit saudaraku. Saya kena batu ginjal. Tembus sampai ke belakang rasanya begitu. Belakang sakit, depan sakit, semuanya sakit. Itu rasanya nggak enak. Dan kalau saya ingat-ingat, aduh udah. Saya masih mengingat berapa kali saya masuk rumah sakit. Dan saya tidak mau masuk lagi. Tapi saya masih ingat bahwa saya pernah masuk rumah sakit. Tapi saya tidak mau mengingat. Saya benar-benar mau melupakan rasa sakitnya. Udahlah, saya tidak mau. Sakit saudara. Siapapun orang yang nggak mungkin melupakan perbuatan siapapun. Pak Agus kan juga ceritakan, ibu juga cerita. Bagaimana orang-orang yang dulunya ada yang menyakiti gitu. Berarti kan tidak lupa kan? Nggak lupa kan saudara? Jadi yang dilupakan memang apanya saudara? Rasa sakitnya. Rasa sakit. Yang membuat saudara ini kesehatanmu terganggu itu rasa sakitnya. Rasa sakit. Gak enak sakit itu saudara. Rasanya tuh gak enak. Dan ini yang perlu dilupakan rasa sakitnya. Kalau perbuatan gak bisa kita lupakan. Nah saudara, untuk bisa mengingat, untuk bisa menilai. Kita benar-benar sudah melupakan rasa sakit itu seperti apa. Gampang kok sebetulnya saudara. Waktu kita diajak ngobrol tentang orang yang ada di masa lalu kita yang pernah menyakiti kita. Tapi reaksi hati kita biasa, datar. Itu berarti rasa sakitnya sudah benar-benar sudah sembuh. Saudara sudah melupakan rasa sakitnya. Tapi perbuatannya masih ingat. Tapi kalau saudara waktu diajak ngobrol dengan orang yang ada di masa lalu, mau tiba-tiba engkau mencolot. Bahasamu ini
logatmu tiba-tiba intonasinya tinggi seperti saya kalau khotbah intonasi tinggi, saudara. Saya nggak bisa intonasi yang ini, saudara, pelan. Nanti saya ngantuk, saudaraku ya. Iya kan? Kalau saudara ketemu dengan orang yang dulu menyakiti saudara, lalu kita ngajak ngomong, bro atau sis, gimana kamu sudah nggak pernah lagi ketemu si A, si B? Lalu saudara langsung di sini, nyut, dasar itu, dasar, langsung lonjat hatimu, langsung nadam, intonasimu tinggi. Itu berarti rasa sakitnya masih ada di sini. Amin. Belum dilupakan. Jadi saudara, yang dimaksud dengan mengampuni itu melupakan itu benar, bukan salah. Jadi bukan perbuatannya yang dilupakan, tapi rasa sakitnya yang dilupakan. Amin. Sebab itu pagi hari ini saya boleh memberikan judul renungan yang sederhana, yaitu mengampuni adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik, saudara. Ayo kita baca sama-sama ya. Di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 berkata begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang, dan ampunilah apa? Seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Ampunilah. Nah saudara, berapa kali tentang mengampuni itu ditulis dalam Alkitab? Berapa kali sudah ditulis, bukan berapa banyak kamu mengampuni. Berapa kali, banyak saudaraku di dalam Alkitab ini tentang mengampuni. Berapa banyak gitu ayat mengatakan mengampuni, lepaskan, mengampuni. Banyak saudara. Kalau sesuatu yang terus diulang-ulang itu berarti penting banget. Kasih tahu kan kira penting banget. Mengampuni itu penting banget saudara. Kita memaafkan orang lain, penting banget. Saudara jangan ngomong begini ya, Pak, tapi aku sangat benci sekali Pak, tidak bisa mengampuni. Apa? Anjing saya pernah gigit saya. Oh jangan saudara, anjing ya harus diampuni saudaraku ya. Jangan sampai saudara ini punya sakit hati dengan hewan peliharaan, ini berbahaya saudaraku. Ya. Nah saudara, manusia, ini bicara tentang manusia, mengampuni sesama, memaafkan sesama, mengampuni adalah pilihan terbaik. Saya akan berikan 4 kebenaran tentang mengampuni saudara. Ya, saya berharap 4 kebenaran tentang mengampuni ini setelah kita dengar, kita boleh berkata begini, mengampuni adalah pilihan terbaik. Ya. 4 kebenaran tentang mengampuni. Yang pertama adalah, mengampuni itu kesadaran dan bukan paksaan. Amin. Mengampuni itu kesadaran dan bukan paksaan. Sadar bahwa mengampuni itu baik untuk kita. Saudara, kesadaran itu sangat penting. Kalau orang itu nggak sadar, lalu saudara tetap paksa-paksa, nggak mungkin dia mau mengampuni. Enak saja Pak, saya disuruh mengampuni. Enak saja Pak, saya suruh bersalaman. Enak saja Pak. Orang yang nggak sadar, nggak mungkin saudaraku bisa mengampuni. Mengampuni itu kesadaran, bukan paksaan. Jadi waktu kita mau mengampuni seseorang, memaafkan perbuatan seseorang, rasa sakitnya ini ya kita lupakan. Itu kesadaran saudaraku. Sadar bahwa ternyata nggak enak orang yang ada rasa sakit itu nggak enak. Rasa sakit itu nggak enak saudara. Apalagi di hati. Lalu di tempat yang lain aja sakit. Saudara pernah tergelincir tangan? Enak nggak kira-kira tanganmu? Nggak enak. Apalagi hati. Sebab itu ada ayat yang berkata, hati-hatilah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan begini, jagalah hatimu, ya setengah-setengah. Setengah-setengah waspada. Enggak, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siaga 1. Karena memang yang benar-benar sakit, kalau disakiti, sakit. Dan itu akan menjalar kemana-mana, yaitu hati, saudara. Dan orang yang sadar bahwa kalau kita tidak mau mengampuni, sama dengan kita ini sedang nyiksa diri kita. Sebab itu kita harus sadar bahwa mengampuni itu kesadaran, bukan paksaan. Ya, waktu kita sakiti, cepat-cepat mengampuni, memaafkan dia. Dan waktu kita mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita, sudah rasanya kita lupakan. Berarti kan ada yang orang berkata begini, Pak, saya bertahun-tahun
tidak bisa mengampuni orang tua. Saya bertahun-tahun tidak bisa mengampuni mertua. Saya bertahun-tahun tidak bisa mengampuni rekan-rekan sepelayanan atau rekan-rekan di kantor. Saya kalau hubungan dengan Tuhan, mau menyembah, tidak bisa Pak. Kayak ada sesuatu yang mengenai. Tapi setelah saya mau melepaskan Pak, tiba-tiba di hati ini ada rasa plong. Itu rasa sakitnya sudah dilupakan saudara. Plong, makanya plong. Dia sadar, bertahun-tahun dia hatinya gak enak. Ibadah juga gak enak. Saudara mau melakukan apa saja juga gak enak saudara. Gak enak, gak mungkin enak. Orang yang ada di dalam dirinya itu tidak bisa ngampuni. Gak enak, gak enak, sudah percaya saudara. Kebenaran yang kedua. Yang pertama tadi kebenaran tentang mengampuni itu kesadaran dan bukan paksaan. Yang kedua, kebenaran tentang mengampuni yang kedua adalah mengampuni itu gaya hidup warga kerajaan Allah. Bilang sama dengan saya, mengampuni itu gaya hidup warga kerajaan Allah. Mengampuni itu gaya hidup warga kerajaan Allah. Saudara warga kerajaan siapa? Iya benar. Nah kalau ketemu teman-teman di gereja yang nyakiti aja melengos, nggak mau duduk dekat-dekat, aku nggak mau dekat dengan dia Pak. Nanti aku disakiti lagi. Tidak. Aku nggak mau salaman Pak dengan orang ini Pak. Kan nanti kalau saya salami, dikira saya ini gimana gitu Pak. Kan saya harus jaga harga diri saya. Hargamu berapa? Kalau saudara ini benar-benar percaya bahwa kita ini adalah warga kerajaan, gaya hidup warga kerajaan Allah itu mengampuni. Sorga itu tidak ada kepahitan. Sorga itu tidak ada kekecewaan. Sorga itu tidak ada kemarahan. Sorga itu yang ada adalah orang-orang yang penuh dengan pengampunan. Ini warga kerajaan, saudara. Kalau engkau tidak mau mengampuni, berarti engkau bukan calon warga kerajaan Allah, tapi kerajaan siapa? Kerajaan setan. Setan suka kebencian, setan suka dendam, setan suka menebarkan apalah permusuhan. Itu setan, saudara. Bisa dilihat waktu saudara ada dalam bumi ini, dalam dunia. Kira-kira kita ini masuk dalam warga kerajaan siapa? Bisa dilihat selama kita ada dalam dunia ini. Kalau kita masih menyimpan sebuah kekecewaan, kita tidak mau mengampuni, rasa sakitnya kita nggak mau melupakan rasa itu. Jangan-jangan kita bukan calon warga kerajaan sorga, saudara, tapi warga kerajaan setan. Setan akan terus manas-manasin saudara. Ayo terus, kamu sakiti, wajar kamu sakit hati terus. Ayo terus. Jangan berhenti untuk nyakiti, jangan berhenti untuk tidak mengampuni. Terus, jangan mengampuni. Kamu rugi kalau mengampuni. Itu setan, saudara. Tapi kalau calon warga kerajaan Allah, dia akan ngerti bahwa gaya hidup warga kerajaan Allah adalah mengampuni. Itu kebenaran yang kedua. Mengampuni itu gaya hidup warga kerajaan Allah. Kebenaran tentang mengampuni yang ketiga adalah mengampuni itu bukti kelahiran baru. Bilang sama dengan saya, mengampuni itu bukti kelahiran baru. Mengampuni itu bukti kelahiran baru. Manusia yang lama sudah dikubur. Nah, kalau kita ini masih sukanya menyimpan dan menyimpan. Pak, saya orangnya suka menyimpan. Ya kalau saudara menyimpan uang enggak apa-apa. Menyimpan uang di brankas, Pak. Sampai di rumah brankas saya enggak cukup, Pak, uang terlalu banyak. Waduh. Gitu. Nah, saudara, mengampuni itu bukti kelahiran baru. Nah, kalau saudara katakan aku lahir baru, Pak. Aku sudah lahir baru. Nah, saudara, orang yang dibaptis belum tentu nanti setelah dia keluar dari air begitu, lalu dia lahir baru, belum tentu juga. Manusia lama seringkali masih muncul. Terutama dalam hal apa? Dalam hal sakit hatimu. Engkau tidak bisa mengampuni siapa? Engkau tidak bisa mengampuni mantan istrimu. Engkau tidak bisa mengampuni mantan suamimu. Engkau tidak bisa mengampuni mantan siapa lagi lah. Engkau tidak bisa mengampuni bosmu mungkin. Yang pernah menyakiti saudara. Engkau tidak bisa mengampuni. Aku sampai kapanpun, Pak. Aku tidak mau mengampuni bosku, Pak. Aku tidak mau mengampuni perusahaanku, Pak. Aku tidak mau mengampuni tetanggaku, Pak. Lalu saudara katakan, Pak, aku sudah lahir baru. Saya katakan, Pret. Lahir baru dari mana, saudara?
Orang yang lahir baru itu pasti limpah dengan pengampunan. Karena manusianya baru, yang lama sudah dikubur. Waktu dia keluar dari air, yang ada adalah kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Jadi kebenaran tentang pengampunan yang ketiga adalah mengampuni itu bukti kelahiran baru. Amin. Kebenaran yang keempat tentang mengampuni adalah mengampuni itu supaya kita juga diampuni. Nah ini lebih penting lagi saudara. Jadi kebenaran yang keempat adalah mengampuni itu supaya kita juga diampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, tidak mau melupakan rasa sakit itu, kita pun juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sebab itu saudara, Alkitab berkata begini, barang siapa tidak bisa mengampuni, maka Bapakku juga tidak akan mengampuni. Dan kalau Bapak kita di sorga aja tidak mengampuni kita, terus kita mau tinggal di mana saudara? Capek-capek ke gereja, capek-capek doa pagi, capek-capek kita mungkin jauh rumahnya untuk doa pagi, capek-capek saudara doa puasa, capek-capek saudara melakukan kegiatan rohani. Tapi tempatmu nantinya waktu Tuhan panggil, bukan di sorga, tapi yorga. Sorga dengan yorga berbeda. Kalau yorga itu bukan sorga saudara. Ini istilah saya. Sebab itu saudaraku, orang yang mengampuni, itu sebetulnya juga Tuhan akan mengampuni. Itu kebenaran. Mengampuni saudara, memang gak enak. Pak, tadi saya katakan, bahwa memang sering kita melihat, ketika kita mendengar khotbah tentang mengampuni. Iya saudara, sering kali kita mendengar khotbah tentang mengampuni. Sering kali kita berbicara tentang mengampuni. Tapi tidak banyak orang yang melakukan apa yang dibicarakan. Amin. Nah saudara, dari empat kebenaran inilah, kita boleh berkata begini, mengampuni itu adalah pilihan terbaik. Mengampuni itu pilihan terbaik. Jadi nggak perlu saudara dipaksa-paksa untuk mengampuni. Saudara nggak perlu lagi berlama-lama karena mengampuni itu adalah gaya hidup warga kerajaan. Karena bukti kelahiran baru. Mengampuni juga supaya kita diampuni. Saudara ingin diampuni, saudara juga harus mengampuni. Enggak enak Pak? Ya itulah. Saudara harus belajar mengampuni. Lupakan rasa sakit itu. Memang perbuatan gak mungkin bisa kita lupakan. Sampai kapanpun. Perbuatan seseorang gak mungkin bisa kita lupakan. Saya gak terlalu yakin dengan orang yang mengatakan, Pak aku udah lupa tuh. Kalau aku pernah disakiti orang, bohong. Enggak saudara, gak mungkin lupa. Yang perlu dilupakan itu rasa sakitnya. Waktu saudara diajak ngobrol tentang orang itu tadi, saya udah ngomong ukit ya. Kita berbicara dengan orang yang menyakiti kita nggak ada rasa apa-apa di sini. Berarti kita sudah melupakan rasa sakitnya. Itu pengampunan. Itu pengampunan. Itu pengampunan. Hamba-hamba Tuhan yang dulunya punya masa lalu yang disakiti, dikhianati, pasti setelah mereka bisa melupakan rasa-rasa sakitnya itu, mereka akan kesaksian. Hamba-hamba Tuhan pasti akan bersaksi tentang bagaimana bisa melupakan rasa sakitnya itu. Tapi perbuatannya masih belum bisa lupa. Makanya disaksikan saudara. Amin. Disaksikan. Ibu Mirna juga pernah ada rasa ini saudara. Ada masa lalunya pasti itu saudara. Tanya, kira-kira dia bisa lupa enggak masa lalunya? Nggak mungkin bisa lupa. Kira-kira dia bisa lupa dengan perbuatan orang-orang yang dulu ada di masa lalunya? Katakan, tanyakan. Paling dia ngomong gini, enggak Pak, aku tidak bisa lupa perbuatannya. Tapi aku mau melupakan rasa sakitnya. Itu dia, mengampuni. Amin. Mengampuni. Mengampuni adalah pilihan terbaik. Mengampuni itu pilihan terbaik. Sampai gini saudara. Yesus pun juga berkata bahwa kalau engkau tidak mengampuni, ya jangan berdoa dulu. Jangan kau memohon. Ayo kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama di dalam Markus 11 ayat 25 sampai dengan 26 berkata begini. 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk apa? Berdoa, ampunilah dahulu apa? Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang.
supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, ya ini, bentar. Tetapi jika kamu gantiin jika saya ya. 23. Tetapi jika saya tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Ngeri ya saudara. Waktu kita berdoa, kita memohon, sudah terlanjur doa puasa 3 hari 3 malam, kita sudah terlanjur berdoa puasa 40 hari 40 malam. Di hari yang terakhir, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Kita suruh tinggalkan. Bereskan dulu. Apanya yang dibereskan? Ini hati ini. Karena masih ada rasa sakit. Bereskan. Bereskan saudara. Ini Yesus yang katakan. Bereskan. Memang ada banyak penghalang-penghalang doa kita tidak dijawab. Salah satunya mungkin ini saudara. Mungkin kita masih belum bisa melupakan rasa sakit yang pernah kita alami. Dan sampai sekarang pun kita masih ada rasa sakit. Tiap kali kita mengingat, kita sakit. Kok tega orang itu ya? Kok tega ya? Aku sudah nolong dia. Tapi kok dia masih... Kok tega ya? Kok tega ya? Sambil saudara intonasimu tinggi dan engkau sampai mata berkaca-kaca. Engkau mulutmu bergetar. Kok tega ya? Itu sudah bertahun-tahun saudara. Berarti rasa sakitnya masih ada. Lalu engkau berdoa, Tuhan, aku kepingin ini, aku berdoa untuk ini. Lalu Tuhan ngomong, nah, tinggalkan dulu. Bereskan hatimu. Sebab itu saudara, mengampuni itu adalah pilihan terbaik. Mengampuni itu pilihan terbaik. Amin. Nah saudara, keempat hal ini tadi yang saya sebutkan, kebenaran ini, itu akan merubah pola pikir kita. Yang dulunya kita berpikir begini, berapa banyak orang yang menyakiti aku? Kita berubah pola pikir kita. Berapa banyak orang yang sudah aku ampuni dosanya? Amin. Yang dulunya kita berkata, berapa banyak orang yang menyakiti aku, tapi sudah berubah. Berapa banyak orang yang sudah aku ampuni? Beda. Yang dulunya kita mungkin berpikir begini, dulunya kita berpikir dengan cara tidak mengampuni, supaya kita menghukum orang lain, orang itu. Setelah kita dirubah, lihat 4 kebenaran ini, kita berkata, ternyata waktu kita tidak mengampuni itu bukan kita menghukum orang lain, tapi kita sedang menghukum diri kita. Amin. Buat apa kita nggak mengampuni? Saudara jangan berkata begini, Pak, aku mau menghukum dia. Biar kapok dia, nggak saya ampuni. Saudara nggak menghukum dia. Saudara menghukum dirimu sendiri kok. Itu pola pikir akan berubah, saudara. Dari keempat kebenaran tentang mengampuni ini, saudara, itu akan merubah pikiran kita, pola pikir kita. Yang dulunya kita berpikir tidak mau mengampuni supaya kita dapat apa? Ngapok orang, kapok kamu. Biar dia merasa rugi kalau dia nyakitin saya, Pak. Bukan dia yang rugi, saudara. Pola pikir akan berubah begini. Ternyata bukan orang itu yang rugi, tapi saya yang rugi. Kita yang rugi. Amin. Sebab itu, saya boleh berkata, mengampuni itu adalah pilihan terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.